Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, sehingga makin besarlah goyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan pada kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kebiasaan bangsa Yahudi ataupun di mana saja orang menanam anggur dan kemudian memprosesnya menjadi anggur minuman, biasanya orang akan menyimpan anggur itu sampai lama sekali, sampai tua, sehingga anggur itu enak. Seperti dalam perumpamaan kemarin hari Minggu tentang air yang diubah menjadi anggur oleh Yesus pada perjamuan di Kana, memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang memproses anggur. Minuman anggur itu akan menjadi enak kalau prosesnya lama, dan tempatnya hanya satu, tempat yang satu dan tidak diganti-ganti maksudnya. Ketika anggur itu yang sudah tua diganti ke kantong yang baru, atau sebaliknya, itu akan merusakkan atau mengoyakkan. Perumpamaan ini mau mengingatkan kepada kita, di zaman sekarang juga aturan-aturan yang terjadi di zaman dulu rasanya tidak bisa atau tidak cocok untuk diterapkan di zaman milenial ini. Apa yang kita lakukan di zaman yang dulu, apalagi di zaman milenial sekarang, kita mempunyai alat yang begitu canggih dengan komputer dan lain sebagainya, yang kadang orang zaman dulu tidak menguasai tentang kecanggihan teknologi yang dimiliki sekarang. Sehingga banyak orang tua, banyak orang usia yang lahir tahun di bawah tahun 70-an itu tidak bisa menguasai atau kurang bisa menguasai teknologi zaman sekarang. Aturan akan berubah. Dalam aturan gereja pun liturgi kita selalu berubah dan mengikuti perubahan zaman. Mari kita melihat situasi yang baik yang bisa kita gunakan dan kita terapkan untuk apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Pandemi juga mengubah pola pikir
dan cara pandang kita akan kehidupan ini. Mari kita selalu membawa Kristus yang dahulu, sekarang, dan akan datang tetap sama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.